Pemkot Madiun ikuti penilaian interview SPBE 2024 hingga monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik. Apel kesiapsiagaan kebencanaan hidrometeorologi hingga peningkatan kapasitas Satpol PP dan Damkar di Kota Madiun. Ragam event spektakuler terus tersaji di Kota Pendekar. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Ayu Hamijaya, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun mengikuti dua agenda penting dalam evaluasi sistem pemerintahan dan keterbukaan informasi publik, yakni tahap penilaian interview penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik 2024 oleh Kementerian Pan-RB, serta monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE 2024 yang dilakukan aparatur negara dan reformasi birokrasi Pan-RB pada instansi pemerintah memasuki tahap penilaian interview. Tak terkecuali pemerintah Kota Madiun yang mendapatkan jadwal wawancara pada Rabu 16 Oktober. Penilaian dari tim juri dari berbagai bidang itu pun dilaksanakan secara daring. Dalam hal ini, pemerintah Kota Madiun dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, dengan didampingi oleh pimpinan dan pegawai OPD terkait. Jajaran Pemkot Madiun mengikuti Zoom meeting melalui kantor Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Selanjutnya, dalam sesi tanya-jawab dilakukan, sejumlah masukan mengemuka untuk dijadikan perbaikan dalam laporan SPBE yang disusun oleh Pemkot Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun turut mengikuti monitoring dan evaluasi atau MONEF keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi atau KI Provinsi Jawa Timur. Adapun MONEF dilakukan dengan metode wawancara secara daring. Pemkot Madiun dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika mengikuti Zoom meeting di Balai Kota Madiun dengan didampingi Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto. Kepada tim MONEF, Sekda Suko menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik di Kota Madiun telah dilakukan secara masif. Bahkan masyarakat dapat mengakses data yang disajikan Pemkot Madiun secara mudah. Tidak hanya itu, Pemkot Madiun juga menyediakan kanal khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, yakni melalui PPID. Selanjutnya, aduan masyarakat akan diteruskan kepada OPD terkait agar segera ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Madiun, Nur Afla menambahkan bahwa Pemkot Madiun juga menggelar program PPID Goes to Campus sebagai salah satu cara sosialisasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar apel kesiapsiagaan kebencanaan hidrometeorologi bersama petugas gabungan. Tak hanya itu, Pemkot Madiun melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman juga mengadakan bimbingan teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sementara itu, PJ Wali Kota Madiun menjadi narasumber dalam kegiatan peningkatan kapasitas Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. Kesiapsiagaan bencana harus jadi atensi utama. Maka dari itu, kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap kebencanaan hidrometeorologi wajib ditingkatkan. Hal ini penting agar saat bencana benar datang, masyarakat dan petugas siap dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini dikatakan PJ Wali Kota Edi Supriyanto seusai apel siaga hidrometeorologi. Apel diikuti oleh petugas gabungan, di antaranya unsur TNI Polri, BPBD, Dishub, Satpol PP, PMI, dan Tagana. Dirinya juga memastikan kesiapan petugas dan juga peralatannya. Ratusan personil gabungan dipersiapkan untuk mengantisipasi serta melakukan tindakan saat keadaan darurat. Menurut PJ Wali Kota, Kota Madiun masih aman.
Namun, kota dekat dengan sungai yang kalau hujan airnya rawan meluap. Bencana lain yang harus dihindari salah satunya adalah kebakaran. Belum deras hujannya, namun pemerintah bersama-sama dengan Forkopimda dan instansi terkait seperti yang terutama adalah BPBD, terus juga Dinas Sosial, Satpol PP dan PDAA, Pemadam Kebakaran, Pramuka dan instansi terkait TNI Polri bersama-sama untuk melakukan kerjasama sinergi untuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana meteorologi. Karena kebetulan untuk posisi geografis Kota Madiun itu sebenarnya kalau dari sisi geografis kita itu masih aman, tapi kan kita masih ada di sampingnya sungai Bengawan Madiun, dan juga kita air besar yang mungkin dari kabupaten, dari Dungus dan sebagainya, kita juga harus antisipasi termasuk puting beliung dan kebakaran, makanya kita harus antisipasi bersama. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Di Kantor Pertanahan Kota Madiun, Pak Triawan Saleh, SDMSI. Bimbingan teknis atau BIMTEK pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Selasa 15 Oktober di Hotel Aston. Acara ini berlangsung sejak pagi dan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait. Penutupan acara dihadiri oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto yang memberikan pemaparan penting mengenai peran pengadaan tanah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari BIMTEK adalah untuk meningkatkan kemampuan para stakeholder dan tim pengadaan tanah dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan terkait pertanahan. PJ Wali Kota menekankan bahwa Kota Madiun membutuhkan inovasi untuk mengatasi kepadatan yang semakin meningkat. PJ Wali Kota berpesan untuk menjaga dan memanfaatkan aset Kota Madiun dengan baik. Pasalnya, aset Kota Madiun harus dijaga dan dimanfaatkan, serta mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan infrastruktur yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Tujuannya supaya nanti banyak mungkin beberapa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, teman-teman OPD itu sudah dibekali sehingga tidak ada masalah di kemudian, mulai perencanaan, pelibatan publik dan sebagainya, termasuk juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Satpol PP dan Damkar Kota Madiun menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota, khususnya tenaga non-ASN, guna menjaga Trantibum Linmas di wilayah Kota Madiun. Acara dihadiri oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto untuk memberikan arahan bagi anggota Satpol PP dan Damkar secara daring. Mengawali sambutannya, PJ Wali Kota memberikan apresiasi bagi anggota Satpol PP dan Damkar yang telah melaksanakan tugas dengan baik untuk penegakan perda di wilayah Kota Madiun. Pada kesempatan tersebut, PJ Wali Kota juga memberikan arahan kepada anggota terkait seleksi PPPK atau P3K yang akan berlangsung sebentar lagi. Kepala Bakes Bangpol Jawa Timur ini menghimbau anggota untuk dapat mengikuti tes dengan baik. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Beragam event menarik terus digelar oleh pemerintah Kota Madiun sebagai upaya meramaikan kota, menggerakkan perekonomian sekaligus mendatangkan banyak manfaat bagi seluruh sektor. Mulai dari event Kemilo Batik Nusantara 2024, Oktoporia, dan Car Free Night 2024, Parade Senja, hingga nonton bareng di setiap pertandingan timnas. Batik Show and Craft di Kota Pendekar resmi dimulai. Event batik dengan tema Kemilo Batik Nusantara tersebut dibuka PJ Wali Kota Edi Suprianto Jumat 11 Oktober malam. Berlangsung di Atrium Sun City Mall Madiun, kegiatan berhasil menarik perhatian pengunjung. Apalagi ada banyak keseruan tersaji. Di antaranya pameran batik dan aneka kerajinan, fashion show, pertunjukan dance, dan lain sebagainya. PJ Wali Kota pun memberikan apresiasinya. Selain itu, hadirnya event juga menghadirkan banyak manfaat, salah satunya meramaikan kota dan menggerakkan perekonomian. Seperti diketahui, event cukup menarik pengunjung, tak hanya dari Kota Madiun, namun juga dari daerah sekitar. Event memang salah satu alasan orang untuk datang. Batik Show and Craft bakal berlangsung hingga 13 Oktober nanti.
Kegiatan menghadirkan sejumlah karya terbaik pembatik andalan Kota Madiun, diantaranya Batik Panoratik, BMH Batik, Batik Murni, Yoshi, Deiva Batik, dan Avelia Batik. Selain itu, event Kemilau Batik Nusantara 2024 juga memberikan wadah bagi masyarakat untuk mengikuti berbagai workshop yang tersedia, yakni workshop batik, lukis, rajut, dan manik-manik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Berbagai cara dilakukan pemerintah Kota Madiun guna menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Di antaranya dengan menggelar event menarik yang mengundang banyak massa. Seperti terlihat di Pahlawan Street Center PSC Sabtu 12 Oktober malam. Ribuan orang berkumpul di kawasan wisata dalam kota itu untuk menyaksikan beragam hiburan menarik. PJ Wali Kota Edi Suprianto sekaligus juga melaunching beberapa acara yang akan terselenggara di bulan Oktober. Seperti menyambut hari jadi ke-79 Pemprov Jawa Timur, juga Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober mendatang. Tak hanya itu, di malam yang sama juga digelar lagi Car Free Night atau CFN di sepanjang Jalan Pahlawan. Ada berbagai macam hiburan menarik seperti band dan barongsai. Selain itu juga dimeriahkan 1000 porsi nasi goreng gratis. Dalam kesempatan yang sama, sebagai bentuk apresiasi kepada para atlet PON Aceh, PJ Wali Kota memberikan secara simbolis penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali menggelar nonton bareng atau nobar Timnas Indonesia Selasa 15 Oktober malam. Giat nobar di Videotron Jalan Kolonel Marhadi, kawasan alun-alun Madiun tersebut berlangsung meriah. Tak hanya diikuti ribuan masyarakat, kegiatan juga dihadiri sejumlah pejabat. Tak terkecuali PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Timnas memang menelan kekalahan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Melawan tuan rumah Cina, Jay Itzes dan kawan-kawan harus takluk 2-1 dalam pertandingan keempat kualifikasi babak ketiga grup C tersebut. Meski mendominasi permainan, Timnas tertinggal 2 gol hingga turun minum. Asnawi dan kawan-kawan kembali mendominasi di babak kedua. Timnas Cina dipaksa untuk bermain di area permainan sendiri nyaris di sepanjang laga. Indonesia akhirnya memecah kebuntuan di menit 86 melalui gol Tom Haye. Sayang, skor tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Meski gagal meraih poin, dukungan masyarakat tak pernah padam. Ribuan masyarakat tumplek-blek di lokasi nobar. Apalagi Pemkot Madiun memberikan hadiah undian. Hadiah berupa 2 sepeda tersebut diundi sewaktu jeda. Tak heran semakin menambah euforia masyarakat yang hadir. PJ Wali Kota menyebut hadirnya hadiah agar dukungan masyarakat semakin besar untuk Timnas yang sedang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026 tersebut. Sebagai informasi, Martin Paes dan kawan-kawan akan kembali melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia November mendatang. Pemerintah Kota Madiun sudah mengagendakan untuk kembali menggelar nobar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Event Parade Senja kembali hadir di Kota Madiun. Parade Senja kali ini menampilkan drum band dari SMP Negeri 2 Kota Madiun dan pasukan pengibar bendera atau Paskibra dari SMK Negeri 5 Kota Madiun. Acara ini berlangsung meriah dan penuh semangat, mempertunjukkan 2 kelompok yang masing-masing mengangkat tema yang syarat makna. Drum band SMP Negeri 2 Kota Madiun yang dikenal dengan nama Taruna Nada menyuguhkan penampilan yang mengangkat kisah dan budaya Nusantara. Dalam iringan musik yang energik, mereka membawa penonton menyelami keindahan dan keragaman budaya Indonesia melalui gerakan dan penampilan yang harmonis. Sementara itu, Paskibra SMK Negeri 5 Kota Madiun yang dikenal sebagai Pagaska menampilkan PBB kreasi dengan tema perjuangan kemerdekaan. Mereka memukau penonton dengan keterampilan dan ketepatan gerakan, menegaskan semangat patriotisme yang menjadi inti dari penampilan mereka. Penampilan spektakuler selalu dihadirkan peserta event Parade Senja yang digelar setiap akhir pekan dan tanggal 17 setiap bulan di Kota Madiun, khususnya di Pahlawan Street Center.
Acara ini melibatkan peserta dari tingkat SMP hingga SMA sederajat dan tak pernah gagal menarik perhatian pengunjung. Acara ini ditutup dengan penurunan bendera merah putih yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Budi Wibowo beserta perwakilan jajaran organisasi perangkat daerah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk Kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, Kota Madiun tercinta. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kami dari Raja Wali Nusantara Indonesia. PJ Wali Kota Edi Suprianto menerima kunjungan dari perwakilan PG Rejo Agung di Rumah Dinas Wali Kota Senin 14 Oktober. Dalam pertemuan itu, berbagai pembahasan mengemuka, di antaranya terkait laporan hasil panen, kerjasama pengelolaan lahan, hingga izin untuk menggelar acara. Terkait laporan hasil panen disampaikan bahwa hasil panen melebihi target yang ditetapkan, yakni mencapai 110% dari target awal. Prinsipnya, semua kegiatan yang akan membawa dampak positif untuk Kota Madiun akan didukung. Hal ini dikatakan oleh PJ Wali Kota Madiun. Sementara itu, dari kegiatan yang akan digelar, PJ Wali Kota berharap akan menciptakan multiplier effect. PJ Wali Kota berharap audiensi ini bisa menciptakan sinergitas yang baik antar pemerintah daerah dan perusahaan yang ada di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Unsur pimpinan di DPRD Kota Madiun akhirnya definitif. Unsur pimpinan yang sebelumnya baru ketua sementara akhirnya dilakukan pengucapan sumpah atau janji pimpinan DPRD Kota Madiun masa jabatan 2024-2029. Armaya yang sebelumnya ketua sementara akhirnya ditetapkan sebagai ketua definitif. Sementara itu untuk wakil ketua ada Sutardi dari PDIP dan Istono dari Partai Demokrat. Armaya sendiri berangkat dari Partai Perindo. Pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kota Madiun berlangsung melalui rapat paripurna yang dihadiri sejumlah pejabat tak terkecuali PJ Wali Kota Edi Suprianto. Seperti diketahui, ada banyak agenda pembahasan dengan DPRD Kota Madiun, termasuk pembahasan APBD 2025. Karenanya, pelantikan unsur pimpinan tersebut merupakan titik awal guna segera tancap melakukan pembahasan agenda penting jalannya pemerintahan. PJ Wali Kota juga mengucapkan selamat kepada unsur pimpinan terpilih.
PJ Wali Kota optimis DPRD Kota Madiun periode 2024-2029 akan segera tancap gas, sebab unsur pimpinan yang ada saat ini merupakan wajah lama. Bahkan Armaya sebelumnya juga pernah menduduki jabatan pimpinan di DPRD, termasuk Istono yang sebelumnya pernah menjadi ketua dan wakil ketua. Pak Armaya, wakilnya Pak Istiono sama Pak Sutardi. Tentunya ini harapan dari kami, khusus dari pemerintah daerah, terus melakukan, memperkuat kerjasama kolaborasi dan sinergi tentunya dalam mengawal fungsi-fungsi legislasi DPRD, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang selama ini dimiliki oleh DPRD Kota Madiun, sehingga nanti bisa menghasilkan produk-produk peraturan undang-undangan yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan kondusivitas yang ada di wilayah Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Salah satu gerai supermarket besar di Indonesia bakal segera beroperasi di Kota Madiun. Hal itu diketahui dari hasil audiensi perwakilan Suprindo dan PJ Wali Kota Edi Suprianto, Selasa 15 Oktober 2024. Utamanya terkait dengan bakal di-launchingnya supermarket yang berada di Jalan Cokro Aminoto tersebut. Berdasarkan rencana, pembukaan Superindo akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024. Pertemuan dengan PJ Wali Kota sebagai salah satu upaya untuk menjalin sinergi bersama Pemkot Madiun. Lebih lanjut, PJ Wali Kota mengatakan, dengan masuknya gerai supermarket besar ini, menandakan bahwa Kota Madiun memiliki daya tarik tersendiri di mata investor. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Taruna-taruni baru SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur resmi menyelesaikan pendidikan dasar kedisiplinan dan kepemimpinan atau PDK. Penyelesaian PDK tersebut ditandai dengan prosesi pembaretan oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono di lapangan shelter Skadron 14 Lanut Iswahyudi, Selasa 15 Oktober 2024. Tak hanya taruna-taruni SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, prosesi pembaretan diikuti taruna-taruni SMA Negeri Taruna se-Jawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat, tak terkecuali PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Setidaknya ada 1.150 taruna-taruni yang mengikuti kegiatan PDK selama 3 bulan tersebut. PDK merupakan salah satu pendidikan yang wajib dilalui. PDK ini biasanya ditangani langsung oleh personil militer. PJ Gubernur menyebut, PDK merupakan momentum penting untuk membina mental dan spiritual para taruna-taruni untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia Emas 2045. PJ Gubernur berharap melalui PDK tersebut para taruna-taruni bisa memiliki kedisiplinan, integritas, jiwa kepemimpinan, dan prestasi akademik. Meski pendidikan dasar secara semi-militer, PJ Gubernur menegaskan tidak ada kekerasan maupun bullying dalam proses pendidikan. Sementara itu, PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto mengucapkan selamat kepada taruna-taruni khususnya dari SMA Negeri 3 Taruna Angkasa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar tersebut. Melalui PDK itu, setidaknya mereka memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan proses pendidikan selanjutnya, baik secara fisik maupun mental. Hal itu penting untuk mengoptimalkan proses pendidikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto memimpin monitoring dan evaluasi implementasi Smart City pada Kamis 17 Oktober di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Madiun secara daring melalui Zoom. Ini adalah salah satu bentuk komitmen untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Acara ini juga sekaligus menjadi momen peluncuran proyek perubahan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 26 tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD se-Kota Madiun yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan integrasi sistem pemerintahan. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota mengungkapkan pentingnya penerapan konsep Smart City dalam pengelolaan kota yang lebih efisien. Implementasi Smart City bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dan transparan. Berbagai kebijakan untuk 5 dimensi Smart City lainnya disampaikan mencakup dimensi Smart Environment, Smart Economy, Smart Branding, Smart Government, Smart Society, dan Smart Living.
Capaian apik Kota Madiun layak menjadi mentor bagi daerah lainnya. Meskipun pelayanan kepada masyarakat banyak dilakukan melalui aplikasi, hal ini bukanlah fokus utama. Kota Madiun merupakan salah satu daerah yang berhasil mencuri perhatian nasional dalam implementasi program Smart City, sebagaimana dibuktikan oleh hasil evaluasi di tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk visi yang kompeten, siap menghadapi tantangan zaman, serta menciptakan kolaborasi. Dengan sinergitas yang baik, acara tersebut menjadi platform untuk berbagi best practices dalam implementasi program-program kota cerdas, serta menjadi langkah penting untuk membangun kota yang lebih baik dan modern. Tentunya hal tersebut selaras dengan visi Kota Madiun yang berorientasi pada teknologi dan inovasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sampaikan membawa manfaat bagi kita semuanya. Ragam event di Kota Madiun tersaji menarik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Ayu Mijaya bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.